Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 906-910. Awalnya, pertemuan keluarga belum berlalu, dan babak baru kompetisi keluarga akan segera dimulai. Ada kemungkinan keluarga Gu akan jatuh langsung dari altar kali ini. Namun sebelum masalah ini diselesaikan, Tuan Tua Gu sakit parah dan hampir mati. Keruntuhannya pasti akan berdampak besar pada keluarga Gu. Pertanyaan paling besar adalah apakah kekuatan militer di tangan Tuan Gu akan diambil kembali atau akan terus dikuasai oleh keluarga Gu. Jika keluarga Gu terus ada dalam jajaran keluarga bangsawan, tentu saja kekuatan militer mereka tidak akan diambil. Namun, begitu mereka dikeluarkan dari jajaran keluarga bangsawan dan menjadi keluarga kaya, mereka tidak diperbolehkan untuk memilikinya kekuatan militer. Apa yang harus kita lakukan? Jika keluarga Gu tidak lagi ada dalam jajaran keluarga bangsawan, bukankah tidak akan ada ruang bagi kita untuk mendapatkan pijakan di Beijing di masa depan? Gu Yanxi juga tampak khawatir. Keluarga Gu menghadapi terlalu banyak masalah sekarang. Meskipun mereka memiliki kekuatan militer, pengeluaran militer yang besar yang dibutuhkan setiap tahun juga menjadi masalah. Dengan kata lain, sayang sekali jika mereka menyerahkan kekuatan militer ini, tetapi jika mereka tidak menyerah, mereka tidak dapat mendukung begitu banyak orang. Yan Dangxiang meletakkan tangannya di punggungnya dan berbisik pelan, jika dia masih hidup, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Siapa? Jika Gu Yanzi benar-benar kembali untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, keluarga Gu mungkin bisa membalikkan keadaan. Ketika Gu Yanzi mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, bagaimana ini mungkin? Paman ketiga telah pergi selama 10 atau 20 tahun. Sekarang kita tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Di mana kita bisa temukan dia? Jika paman ketigamu tidak dapat ditemukan, satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Gu adalah saudara ketigamu. Yandang Sang berkata dengan nada tenang, kecuali dia kembali ke keluarga Gu untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, aku benar-benar tidak bisa memikirkan harapan lain. Meskipun identitas Gu Chen bukan lagi rahasia, dia juga bertanya secara pribadi dan mengetahui beberapa hal. Tuan ketiga ini kemungkinan besar adalah orang yang menghilang dalam api tahun itu. Aku juga ingin dia kembali, tapi aku selalu merasa dia terlihat sangat memusuhi keluarga Gu kita. Dia bahkan kakek menolak mengundangannya untuk kembali, jadi tidak ada yang bisa dilakukan. Gu Yanxi berkata tanpa daya sambil menggelengkan kepalanya. Tidak. Yandang Sang dengan cepat menyela, wajar jika kakekmu tidak mengundangnya kembali. Karena beberapa keputusan lelaki tua itu saat itu sangat menyakitinya. Tapi kamu berbeda. Tidak pernah ada hubungan antara kamu dan dia. Tidak ada konflik. Jika Anda mengundangnya, mungkin dia akan kembali. Dia gagal mendorong tuan ketiga ke posisi kepala keluarga saat itu, jadi membiarkan anak tuan ketiga mengambil posisi kali ini, bisa dianggap melegakan. Awalnya, lelaki tua itu seharusnya sudah lama menyerahkan tahtanya. Tapi sejak Gu Yanzi meninggalkan keluarga Gu, lelaki tua itu harus kembali berkuasa. Dalam keadaan normal, kepala keluarga harus melepaskan jabatannya ketika ia berusia di atas 60 tahun, jika tidak maka akan dianggap sebagai keserakahan akan kekuasaan. Lagi pula, tidak dapat diterima jika satu orang menduduki jabatan ini dalam waktu yang lama tanpa memberikan kesempatan kepada generasi mendatang untuk berlatih. Oleh karena itu, di banyak keluarga besar, meskipun lelaki tua itu masih ada, sebagian besar kekuasaannya telah dilimpahkan kepada keturunannya. Misalnya di keluarga Ye, Tuan Tua Ye pensiun dini, dan Ye Dongqing bertanggung jawab atas banyak hal. Hanya saja mereka belum mengumumkan siapa calon kepala keluarga selanjutnya. Apakah ini akan berhasil? Sekarang keluarga sangat ketat, bagaimana saya bisa meninggalkan Beijing? Gu Yanxi bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Keluarga Gu sekarang berada di bawah darurat militer penuh. Orang luar tidak diperbolehkan masuk mengunjungi pasien, dan anggota keluarga Gu juga tidak diperbolehkan meninggalkan keluarga Gu tanpa izin. Bagi orang lain, kamu berbeda. Mereka tidak akan terlalu ketat terhadap Anda, dan karena Anda masih bersekolah, perubahan internal dalam keluarga tidak ada hubungannya dengan Anda. Yandang Sang berbisik, jika kamu bisa membawa saudara ketigamu kembali ke ibu kota kekaisaran, mungkin penyakit kakekmu akan sembuh. Benarkah? Benar. Kakak ketigamu juga belajar dari Sekte Lembah Hantu, aku mengetahuinya sejak terakhir kali kita bertarung. Dia mengetahui keterampilan medis dari dokter ajaib Lembah Hantu. Jika dia bisa kembali, mungkin penyakit kakekmu bisa ditangani. Keluarga Gu saat ini hanya mencoba menentukan kepala keluarga sebenarnya dan siapa putra mahkota sebenarnya. Bukankah keluarga Gu Anming atau keluarga Gu Anguo yang memperebutkan ini? Pada dasarnya, orang kecil tidak memenuhi syarat untuk menjadi pangeran, dan Gu Yanxi bahkan lebih kecil kemungkinannya. Dia hanyalah seorang gadis.
Setelah menyelesaikan studinya, dia mungkin akan menikah dengan keluarga bangsawan yang berpengaruh. Mengapa keluarga Gu mengirim orang untuk mengawasinya siang dan malam? Sebaliknya, Yandang Sang dan master keluarga Gu lainnya pasti akan menjadi sasaran selama ini, karena masing-masing dari mereka mungkin diam-diam dikirim untuk suatu misi selama periode ini, masing-masing dari mereka pada dasarnya diawasi dan tidak akan mudah masuk atau keluar gerbang sesuka hati. Terlebih lagi, ada orang yang menjaga lelaki tua itu sepanjang waktu. Di satu sisi, lelaki tua itu sangat perlu dijaga, tapi di sisi lain, dia tidak diizinkan bertemu yang lain, terutama orang-orang dari keluarga Gu keturunan Tuan ketiga mendekatinya. Saya akan mencobanya. Gu Yanxi menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Tapi Yandang Sang berkata dengan nada yang sangat tegas, ini bukan tentang mencoba, ini tentang pergi. Kecuali, Nona, Anda ingin melihat keluarga Gu musnah, paman tertua dan paman kedua Anda tidak mampu mengatur dunia. Cepat atau lambat, seluruh kekayaan keluarga ini akan hancur. 3 gunung keluarga Gu ditinggalkan oleh Gu Yanxi. Ketika Gu Angwo atau Gu Anming berkuasa, kekuatan generasi tua pasti akan tergantikan. Dengan kata lain, di masa depan, 3 gunung keluarga Gu mungkin akan digantikan oleh 3 orang baru, dan Yandang sebagai tetua keluarga Gu, mustahil Yandang Sang meninggalkan keluarga Gu dengan selamat, jadi Yandang Sang hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Atau jika orang tua itu meninggal, itu berarti dia tetap tinggal. Keluarga Gu sebenarnya tidak berarti banyak. Kamu harus pergi secepatnya, jika tidak hidupmu akan dalam bahaya. Pada saat yang sama, pukul 6.30 malam, Lan Wancheng tiba sesuai jadwal. Dia makan dan mengobrol dengannya sambil makan. Dia menceritakan apa yang terjadi hari ini di samping tempat tidur Yang Ruiting. Sudah beberapa hari, Lan Wancheng selalu berbicara sendiri dengan Yang Ruiting yang sedang berbaring di tempat tidur dengan perban di sekujur tubuhnya, dan dia tetap tidak tergerak. Romantis sekali. Pacarnya sudah dalam kondisi vegetatif tapi dia masih bersikeras untuk tidak meninggalkannya. Mengapa saya tidak bisa bertemu pria yang memperlakukan saya dengan baik? Pria baik milik keluarga orang lain. Tapi ku dengar dia bukan pacarnya, tapi seseorang yang menyukainya, karena aku mendengar pengakuan cinta setiap hari. Kebajikan macam apa yang wanita ini kumpulkan di kehidupan sebelumnya? Jika itu pria lain, saya khawatir dia akan meninggalkan wanita ini dan melarikan diri. Bagi pasangan manapun, sangat sedikit pacar yang tidak sadarkan diri di ranjang dan pacar yang masih bisa mendampinginya, apalagi baru mendekatinya. Benar saja, hanya di saat-saat terakhir Anda bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar baik kepada Anda. Yang Ruiting awalnya memiliki banyak orang yang menyukainya, tetapi mereka semua diusir oleh Jiang Tao di masa lalu. Sekarang jika mereka benar-benar menyukainya dalam situasi ini, mereka pasti akan datang ke rumah sakit untuk menemuinya. Meskipun Anda tidak melakukan apapun, tidak masalah datang ke rumah sakit untuk menjenguknya, kan? Dia telah berada di rumah sakit selama berhari-hari, dan para perawat ini belum pernah melihat pria lain kecuali Lan Wancheng, yang datang ke rumah sakit setiap hari ketika dia ada waktu luang. Ini sudah hari ke-7 setelah kejadian, dan kondisi Yang Ruiting masih belum membaik sama sekali, dan semua pemeriksaan yang perlu dilakukan sudah dilakukan. Meskipun Yang Ruiting tidak pernah bangun, Lan Wancheng masih datang ke sini setiap malam untuk menginap semalaman sebelum berangkat kerja pada pagi hari. Hanya untuk kebaikan seperti ini, saya khawatir banyak pria yang tidak dapat melakukannya. Di bangsal. Setelah Lan Wancheng selesai makan, dia masih mengobrol dengannya. Mungkin hanya ketika kamu berbohong dengan tenang aku bisa memiliki keberanian untuk berbicara denganmu. Aku tahu kita belum lama saling mengenal satu sama lain, tapi aku selalu merasa seperti aku sudah mengenalmu sebelumnya. Hidup terkadang adalah suatu hal. Sangat sulit untuk mengatakannya. Beberapa orang seperti meteor, bersinar sesaat. Tapi aku tidak ingin kamu muncul dalam hidupku hanya sesaat. Aku menyukaimu, mungkin kamu tidak percaya, tapi aku sama seperti kamu. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggap kamu setuju. Jika kamu tidak setuju, kamu harus bangkit dan menolakku. Tidak ada gunanya berbaring. Kamu harus bangun, jika tidak saya akan menganggap Anda menyetujuinya. Omong-omong, saya belajar lagu baru. Saya akan menyanyikannya untuk Anda. Jika menurut Anda terdengar bagus, buka saja mata Anda. Jika menurut Anda kedengarannya tidak bagus, bangun dan ajari aku cara bernyanyi. Setelah itu, dia mulai menyanyikan acapella di samping ranjang rumah sakit. Dia datang dengan lagu, Little Dimple, karena Lan Wancheng merasa lagu ini dibuat khusus dibuat untuk Yang Ruiting. Dia bernyanyi ketika dia akan melupakan dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyadari bahwa jari-jari Yang Ruiting sebenarnya bergerak sedikit di ranjang rumah sakit. Didi. Ada juga suara bip yang berasal dari peralatan medis di dekatnya, yang menunjukkan bahwa korteks serebral benar-benar merespons. Dokter. Lan Wancheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berseru ke arah pintu.
Perawat kecil yang lewat mendengar suara itu dan berlari dengan cepat. Dia segera melihat peralatan tes di atas meja mengeluarkan suara terus-menerus, dan dia segera berlari keluar untuk mencari dokter. Setelah beberapa saat, seorang dokter berjas putih masuk dari pintu. Otaknya benar-benar bereaksi. Apa yang baru saja kamu lakukan? Dokter memandang Lan Wancheng dengan heran dan berkata. Dia merentangkan tangannya sedikit, aku hanya bernyanyi saja. Cepat, teruslah bernyanyi. Oh, oke, oke. Ada reaksi. Ini benar-benar efek dari lagu. Dokter berjas putih melihat ke layar dan berkata dengan penuh semangat, ini hanyalah keajaiban medis. Jangan berhenti bernyanyi. Dokter itu menutup telinganya dan bergumam, ya Tuhan, bernyanyi seperti ini benar-benar lebih buruk daripada membunuh babi. Sungguh keren bisa menghidupkan kembali orang yang vegetatif. Pergi saja dan ajukan permohonan hadiah Nobel kedokteran. Aku tidak tahan lagi. Perawat kecil di sebelahnya berkata tanpa daya, menutup telinganya erat-erat. Sinyal pada tampilan layar di atas meja berfluktuasi semakin keras, menunjukkan bahwa respons otak Yang Ruiting telah pulih. Pada saat ini, perawat kecil itu menutup telinganya dan melihat Yang Ruiting terbaring di ranjang rumah sakit. Jari kelingkingnya bergerak sedikit dan dia berseru, bangun. Dia sudah bangun. Yang Ruiting perlahan membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Bertahun-tahun kemudian, dia menertawakan kejadian ini, dan tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu, mengatakan bahwa meskipun nyanyian Lan Wancheng agak tidak menyenangkan, hal itu menjadi keajaiban baginya pada saat itu. Saat dia koma, dia merasa ada kegelapan tak berujung di sekelilingnya, dan dia hanya bisa mendengar lagu Lan Wancheng. Itu sedikit tidak menyenangkan, tapi setidaknya itu membuatnya merasa bahwa dia tidak sendirian. Tentu saja, ini semua untuk nanti. Yang Ruiting tiba-tiba duduk, semua instrumen menyala, dan data berfluktuasi sedikit demi sedikit. Setiap baris tabel menunjukkan detak jantung yang telah mencapai tingkat normal. Bangun, bangun. Kata dokter dengan takjub sambil melihat segala sesuatu di depannya. Mereka semua dinilai berada dalam kondisi vegetatif oleh komunitas medis, dan mereka bahkan memberitahu Lan Wancheng bahwa peluang untuk bangun relatif rendah, jadi sebaiknya dia mempersiapkan mental sejak dini. Tapi Lan Wancheng tidak mempercayainya sama sekali. Dia baru ingat bahwa Gu Chen berkata bahwa ini disebut keadaan mati suri dalam jangka pendek di otak. Selama dia terus berbicara di telinga, dia akan dapat membangunkan orang. Terlebih lagi, Yang Ruiting akan menangis tanpa sadar ketika dia berbicara di samping tempat tidur beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa dia dapat mendengarnya, yang membuat Lan Wancheng semakin bertekad bahwa berbicara di samping tempat tidur setiap hari, dan itu pasti akan efektif. Sudah berapa lama aku tidur? Kata Yang Ruiting dengan wajah pucat. Lan Wancheng begitu bersemangat hingga dia mulai menari, ini sudah hari ke-7. Pantas saja lelaki tua itu berkata bahwa jika kamu tidak mati dalam 7 hari pertama, kamu pasti akan hidup kembali. Kakek tidak berbohong kepada aku, dia tidak berbohong padaku. Meskipun itu kematian palsu, itu masih merupakan langkah maju. Dalam hal ini disebut mati suri. Jadi apakah Anda hidup atau mati sebenarnya hanyalah momen itu. Aku merasa seperti berada di dunia bawah tanah yang sangat dingin, tapi aku bisa mendengar suaramu. Aku mendengarmu bernyanyi, dan aku berlari mengikuti suara itu, dan perlahan-lahan aku melihat seberkas cahaya. Aku bangun. Yang Ruiting sendiri tampak tidak percaya. Hei, kedengarannya agak tidak menyenangkan, tapi masih sangat efektif. Lan Wancheng menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit, ngomong-ngomong, aku akan membelikanmu apapun yang ingin kamu makan. Saya ingin makan barbeque. Saya juga ingin makan udang karang. Saya akan membelinya, saya akan membeli apapun yang ingin kamu makan. Di malam hari, Villa Yuhuatai. Gu Chen memegang ponselnya sambil makan, bangun. Apakah kamu membangunkanku dengan nyanyianmu? Mendengar ini, Bai Ying, Sang Guan Ying, Lin Xiyu dan orang lain di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Untuk bisa membangunkan orang yang vegetatif sekalipun, betapa jeleknya nyanyian itu. Apakah itu masih sebuah lagu? Menyanyikan lonceng pemanggil jiwa, kan? Oke, aku mengerti. Jalani urusanmu dulu. Lalu Gu Chen menutup telepon. Yang Ruiting sudah bangun sekarang. Setidaknya satu hal dalam pikiran Lan Wancheng telah diselesaikan. Perkembangannya tergantung pada takdir. Beberapa orang ditakdirkan untuk bersinar terang seperti kembang api. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak membawanya bersamamu saat kamu pergi ke Provinsi Xinjiang? Ye Dongqing berbisik dari samping. Gu Chen berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, kali ini, aku akan pergi sendiri. Sudah waktunya dia harus melakukan urusannya sendiri. Aku bisa mengatasinya. Sekarang Yang Ruiting baru saja bangun, dia pasti ingin mengatakan banyak hal kepada Lan Wancheng. Setelah pengalaman hidup dan mati, pada dasarnya ada perasaan di hatinya.
Agak tidak manusiawi membawa Lan Wancheng ke provinsi Xinjiang saat ini. Bahkan jika Lan Wancheng tidak mengatakan apa-apa, Gu Chen akan merasa bersalah. Bagaimanapun, ini bukan masalah besar dan dia bisa menghadapinya. Bukankah akan lebih baik jika kamu membawanya bersamamu? Kamu juga mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah seorang tahu dan mengetahui jalan keluarga lebih baik daripada kamu. Jika kamu tidak membawanya bersamamu, bukankah itu membuang-buang sumber daya? Ye Dongqing juga berbisik dari samping. Obrolan keduanya belum bisa didengar orang lain, lagi pula urusan berangkat ke provinsi Xinjiang belum diputuskan, jadi untuk saat ini belum bisa diumumkan ke publik. Gu Chen mengambil 2 suap nasi, memasukkan sayuran ke dalam mulutnya sambil mengunyah dan berkata, saya bisa mengatasinya, ayo makan. Saat ini, di rumah sakit rakyat kota Jiangsu. Lan Wancheng mengemas banyak makanan dan berlari menuju lantai 16. Ketika dia pertama kali tiba di bangsal, dia melihat sekelompok dokter dan perawat yang mengelilingi Yang Ruiting. Mereka juga berbicara dan tertawa. Orang yang keluar membelikanmu makanan adalah temanmu, kan? Dia tinggal di sini akhir-akhir ini. Dia baik sekali padamu. Yang Ruiting menggelengkan kepalanya sedikit, dia bukan teman, itu pacarku. Wow, pacar. Lalu bukankah mereka mengatakan bahwa kamu tidak memiliki hubungan yang pasti? Tidak heran, aku hanya mengatakan itu bukan hubungan yang pasti. Tentu saja pasangan. Mungkinlah ada seseorang yang merawat istri orang lain dengan sangat hati-hati. Bukankah itu membuang-buang waktu? Beberapa perawat muda juga terus berkata lelucon dan bergosip. Orang-orang yang berakal sehat juga mempertemukan mereka berdua, pada dasarnya memuji Lan Wancheng sebagai bunga. Semua orang telah melihat apa yang telah dia lakukan hari ini. Faktanya, Yang Ruiting mengetahuinya lebih baik daripada orang lain, karena selain suara Lan Wancheng, dia belum pernah mendengar suara orang lain akhir-akhir ini. Gadis kecil, aku sangat iri padamu karena memiliki pacar yang baik. Senang rasanya menjadi muda. Perawat kecil itu juga mengangguk dan berkata. Yang Ruiting juga menunjukkan senyuman tipis, benarkah? Saya juga merasa sangat beruntung bertemu pria baik seperti itu. Ketika Lan Wancheng mendengar ini, dia merasa seolah ada arus hangat yang melewati hatinya. Ia sengaja memperkeras suara langkah kakinya untuk mengingatkan orang-orang yang ada di dalam bangsal. Kalau tidak, jika mereka masuk dengan gegabah, mereka pasti tahu bahwa Lan Wancheng sudah lama menguping di luar. Benar saja, ketika orang-orang di bangsal itu mendengar langkah kaki, mereka terdiam. Lalu dia membuka pintu dan masuk. Banyak perawat melihat ini dan segera keluar. Hanya ada 2 orang yang tersisa di seluruh ruangan kosong itu. Aku sudah mengupas udangnya untukmu di bawah. Kamu bisa mencoba melihat apakah rasanya enak. Aku mengupasnya dengan sarung tangan. Sangat bersih. Jangan khawatir. Lan Wancheng mengeluarkan kotak kecil itu dan berkata dengan lembut. Yang Ruiting pasti lapar selama beberapa hari, jadi dia merasa sangat lapar saat melihat makanannya. Selama beberapa hari terakhir ketika dia koma, dia hanya menggunakan air glukosa, jadi sepertinya berat badannya turun banyak. Anda mendengar percakapan yang kami katakan tadi, kan? Yang Ruiting terkekeh sambil makan, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, maka aku akan berasumsi bahwa kamu adalah pacarku secara default. Bagaimana kamu tahu aku ada di luar pintu? Lan Wancheng bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan menunjuk ke pintu. Ada celah besar di bawah pintu, dan sepasang sepatu terlihat di bawahnya. Soal hubungan mereka berdua, Yang Ruiting langsung menjawab. Dia juga khawatir. Lan Wancheng tiba-tiba tergagap. Yang Ruiting meraih tangannya dan berkata dengan marah, pengecut, kamu berani mengatakannya ketika aku tidak sadarkan diri, kenapa kamu tidak berani mengatakannya ketika aku sudah bangun? Jika Anda punya nyali untuk mengatakannya lagi, katakan apa Anda katakan sebelumnya. Ketika dia tidak sadarkan diri sebelumnya, Lan Wancheng secara alami tidak memiliki keraguan dan berani mengatakan apapun. Tapi sekarang setelah dia bangun, dia merasa sedikit malu. Dia menundukkan kepalanya sedikit malu dan terkekeh, aku sedikit lebih jujur, tapi aku sangat menyukaimu. Puff. Yang Ruiting menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak, kamu akan baik padaku, kan? Tentu saja. Tidak ada yang bisa menindasmu, aku bilang begitu. Wajah Lan Wancheng sudah merah seperti keping rebus. Hal ini membuat Yang Ruiting tertawa semakin bahagia. Awalnya, mereka berdua sangat malu hingga tidak tahu apa lagi yang perlu dibicarakan, namun saat tawa itu menyebar, Lan Wancheng perlahan juga mengambil inisiatif untuk mengobrol. Keesokan paginya. Setelah sarapan pagi, Gu Chen pergi ke Linjun Pavilion Club Zhao Kai dan Zhang Xiaotian dan bersiap untuk pergi ke provinsi Xinjiang bersamanya. Gu Chen juga memikirkannya hampir sepanjang malam kemarin, dan awalnya menyusun aturan keberadaan yang kasar. Di kantor manajer umum, Zhao Kai dan Zhang Xiaotian menatap peta provinsi Xinjiang untuk waktu yang lama.
Qiu Yue telah membagi wilayah di mana setiap kekuatan harus pergi. Sekilas terlihat jelas. Tendang faksi Xiao Yao dulu, lalu injak faksi Kong Tong. Yang satu di selatan dan yang lainnya di utara. Setelah kedua sekte ini saling dikalahkan, Provinsi Xinjiang pada dasarnya akan tersisa di sisi timur dan barat. Mari kita bergerak secara vertikal dan akhirnya mengalahkan sekte naga dan harimau. Zhao Kai mengambil pena dan menggambar garis di atas kertas dan berkata dengan lembut. Setelah sekian lama datang, dia menjadi jauh lebih dewasa dalam berbicara dan melakukan sesuatu. Dia tidak seperti sebelumnya, yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Sekarang dia tahu cara menggunakan taktik. Tapi Zhang Xiaotian memegang tangannya dan berkata dengan wajah serius, itu tidak pantas. Ada apa? Katakan padaku. Zhao Kai berkata sedikit tidak yakin. Tujuan kita adalah untuk mengejutkan pegunungan dan memberitahu mereka bahwa kami telah datang ke Provinsi Xinjiang dan kami tidak benar-benar akan berkonflik dengan sekte-sekte besar. Mari kita mainkan taktik psikologis dengan mereka terlebih dahulu. Kalahkan pengemis. Mendengar kata-kata Zhang Xiaotian, Gu Chen, yang duduk diam di sofa, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya, bicaralah dengan jelas. Ya. Zhang Xiaotian mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, pertama-tama, Provinsi Xinjiang ini adalah cabang dari geng pengemis. Markas utama mereka berada di wilayah pesisir, dan geng pengemis bubar dan pergi, pada dasarnya menyebar ke seluruh provinsi-provinsi Xinjiang. Bagaimana cara menyampaikan berita ibadah kita di puncak gunung secepat mungkin dan menyampaikan efek jera secepat mungkin, maka jalan satu-satunya adalah dengan menghajar gerombolan pengemis tersebut terlebih dahulu. Setelah pemukulan, saya yakin kaki sekte lain akan gemetar ketakutan ketika mereka mendengar Kit tiba. Meskipun apa yang dikatakan Zhao Kai dan Zhang Xiaotian sama-sama masuk akal, Gu Chen lebih cenderung pada taktik yang dikatakan Zhang Xiaotian. Peran terbesar dari geng pengemis sebenarnya bukanlah seberapa kuat geng ini, tetapi geng tersebut adalah yang terlemah di antara sekte-sekte tersebut. Namun ada alasan tertentu untuk memilih yang lemah menjadi yang pertama, karena klan pengemis memiliki jumlah orang terbanyak, tersebar luas, dan berita tersampaikan paling cepat. Lakukan rencana Xiaotian, ayo kita pergi ke Provinsi Xinjiang untuk mencari geng pengemis dulu. Kata Gu Chen dengan tenang sambil memegang tangannya. Ketika Zhang Xiaotian mendengar bahwa Gu Chen setuju dengan pendapatnya, dia langsung merasa bangga pada Zhao Kai. Lihat, akulah yang telah membuat kemajuan paling besar, kan? Zhao Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, bodoh sekali, bukankah metodeku juga oke? Gu Chen melihat keduanya telah membuat kemajuan besar. Oke, tapi apa yang dikatakan Xiaotian lebih masuk akal. Kita memiliki tenaga yang terbatas, jadi kita tidak bisa saling berhadapan. Pertama-tama kita harus menggunakan taktik gerilya, dan kemudian menantang mereka satu persatu. Gu Chen berkata dengan suara yang dalam sambil memegang tangannya. Hancurkan dulu geng pengemis tersebut, agar setelah beritanya tersebar, semua orang akan mengetahui niat Gu Chen. Menendang pintu untuk menantang berbeda dengan menghancurkan pintu. Pada zaman dahulu, kompetisi bela diri diperbolehkan antar sekte. Jenis kompetisi ini disebut kompetisi point to point, dan pada dasarnya tidak ada yang boleh menolak ketika seseorang datang ke pintu. Namun jika Gu Chen baru saja meninju sekte Xiao Yao dan menginjak sekte Kong Tong dari awal, mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa dia ingin menumpahkan darah semua sekte di Provinsi Xinjiang. Pada saat itu, sekte lain, yang dipimpin oleh sekte naga dan harimau, akan berkumpul bersama, dan akan sulit bagi mereka bertiga untuk menghadapinya sendirian. Gu Chen sedikit gila, tapi dia tidak memiliki masalah dengan pikirannya. Mengapa dia harus menjadi musuh semua sekte tersembunyi di Provinsi Xinjiang? Kali ini dia hanya ingin merobohkan gunung dan memberitahu semua orang betapa kuatnya dia di Jiangsu. Setidaknya dia harus memastikan air di sumur tidak mengganggu air di sungai. Tuan muda, kapan kita berangkat? Zhao Kai bertanya pelan dari samping. Besok. Ayo kita ambil keputusan cepat. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Akhir-akhir ini, mata kananku berkedut dan aku merasa sedikit tidak nyaman. Aku ingin menangani masalah di depanku secepat mungkin. Gu Chen juga duduk di sofa. Naik, terus usap mata kananmu dan berbisik. Kalian berdua kembali dan bersiap-siap. Qiu Yue memandang kedua orang itu dan berkata dengan lembut. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal sederhana, mereka keluar dari kantor. Apa yang kamu khawatirkan? Qiu Yue mengisi cangkirnya dengan secangkir teh dan bertanya dengan lembut. Mengenai apa yang dia khawatirkan, Gu Chen tidak bisa menjelaskan alasannya. Singkatnya, dia cukup kesal. Saya tidak tahu apa yang membuat saya kesal. Lagi pula, sejak kemarin, hati saya kacau, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Jika terjadi sesuatu ketika saya meninggalkan Jiangsu, ingatlah untuk menelepon saya dan biarkan saya tahu. Dia melihat Qiu Yue,
dia berkata dengan ekspresi serius. Sekarang semua keluarga besar bangsawan sedang mempersiapkan pertemuan puncak keluarga bangsawan. Tidak ada hal lain yang terjadi untuk saat ini. Jika terjadi sesuatu, itu seharusnya. Dia menelan kata-katanya lagi. Kau tahu, aku benci jika kamu mengatakan setengah dan kamu meninggalkan setengahnya. Kata Gu Chen dengan suara yang dalam dengan sedikit kerutan di alisnya. Qiu Yue memegang tangannya dan tersenyum ringan, mari kita simpan bagian kalimat ini sampai kamu kembali. Terserah kamu. Ingatlah untuk membelikan tiket untukku. Aku akan pergi ke Provinsi Xinjiang besok pagi. Saat itu, di stasiun kereta kecepatan tinggi Beijing. Gu Yanxi berpakaian sangat biasa, dan juga mengenakan topeng hitam dan topi. Pada dasarnya, banyak orang di ruang tunggu berpakaian seperti ini, tetapi tidak ada yang memperhatikan ketika dia bercampur di tengah kerumunan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak membawa pengawal ketika dia keluar, dia hanya melakukan perjalanan jauh sendirian tanpa naik pesawat. Dia berencana untuk naik kereta berkecepatan tinggi ke tempat lain terlebih dahulu dan kemudian terbang ke Jiangsu. Karena kartu banknya terhubung dengan rekening keluarga, dia tidak boleh menggunakan kartu bank ini untuk membayar saat dia keluar, jika tidak, keluarga akan dapat segera mendeteksinya. Jika konsumsinya melebihi tempat lain selain Beijing, bukankah Gu Yanxi akan segera diketahui telah meninggalkan ibu kota? Dia selalu menggunakan kartu bank Yandang Sang di luar, dan bahkan menggunakan kartu identitas palsu. Namun, kecuali untuk pengenalan wajah yang diperlukan saat memasuki kereta kecepatan tinggi, seringkali dia naik kereta kecepatan tinggi, cukup sentuh kartu identitasnya dan naik kereta. Jadi Gu Yanxi hanya perlu meminta seseorang memanipulasi sistemnya. Meskipun dia tidak memainkan peran besar dalam keluarga Gu, dia tetap peduli dengan keluarganya dan memiliki lingkaran pertemanannya sendiri. Selama peretas yang sedikit lebih kuat dapat merusak sistem meja depan, hanya perlu beberapa puluh detik bagi Gu Yanxi untuk memasuki ruang tunggu dengan lancar. Kakek, tunggu saja, aku pasti akan membawakan saudara ketiga kembali untukmu. Ucapnya lembut sambil duduk di ruang tunggu sambil melihat jam yang tergantung di lantai atas. Kemudian, suara kereta yang mengumumkan keberangkatannya terdengar di radio. Penumpang yang berangkat dari Beijing ke Langzhou, harap segera check-in di gerbang B1 dan C1. Kereta berkecepatan tinggi akan berangkat dalam 10 menit lagi. Gu Yanxi juga membawa kopernya dan berjalan menuju jendela B1. Apa yang tidak dia sadari adalah begitu dia masuk ke gerbang tiket, ada banyak orang berbaju hitam bergegas ke ruang tunggu di belakangnya. Tapi dia tidak bodoh. KTP-nya palsu. Saat dia membeli tiket, dia tidak membeli tiket dari Beijing ke Jiangsu. Bagaimana anggota keluarga Gu mengetahui kota mana yang akan dituju Gu Yanxi untuk transit? Malam hari. Di Clubhouse Pavilion Linjun. Lan Wancheng datang ke sini hari ini untuk pertama kalinya. Dia datang ke sini hanya untuk mendapatkan 2 ramuan bergizi dari Qiu Yue. Obat mujarab bermutu tinggi yang disempurnakan. Pada dasarnya itu disimpan di Pavilion Linjun. Karena mengira tubuh yang Ruiting masih agak terlalu lemah, pemulihannya akan terlalu lambat jika dia mengandalkan infus setiap hari, jadi dia berpikir untuk membeli 2 pil yang lebih baik untuk diminumnya guna memulihkan tubuhnya. Apa yang kamu lakukan dengan menyelinap di sekitar sini? Qiu Yue membuka pintu kantor dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Lan Wancheng mencari-cari di dalam untuk menemukan sesuatu. Dia hanya menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung, Saudari Qiu Yue, saya ingat Anda memiliki obat mujarab yang menutrisi tubuh seperti itu di sini. Beri saya 2, dan saya akan memberitahu Anda kapan Anda akan mendapatkan bunga persik. Bagaimana? Bagus kan? Qiu Yue hanya mengerucutkan bibirnya dan memutar cangkir teh di atas meja. Ternyata ada kompartemen tersembunyi di balik rak buku. Pil Dayuan, pil Xiaohuan, pil ayam hitam bergizi, pil ginseng taibu. Kamu mau yang mana? Lan Wancheng juga memiliki seringai di wajahnya, tetapi ketika dia hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tangannya tidak bisa mau tidak mau menyusut kembali. Tidak, tidak. Sejak kapan wanita ini menjadi begitu mudah diajak bicara? Qiu Yue bahkan tidak bertanya pada diri sendiri untuk apa Anda menggunakannya. Tidak. Kamu memberiku obat mujarab dengan begitu mudah. Apa syarat tambahannya? Lan Wancheng bertanya dengan hati-hati. Bahkan Gu Chen sangat berhati-hati saat berada di dekat wanita ini, apalagi Lan Wancheng. Dia tahu caranya sendiri dengan sangat baik dan bukan tandingan wanita seperti Qiu Yue. Di masa lalu, wanita ini sangat penuh perhitungan dan cerdik. Mengapa dia setuju untuk memberinya ramuan tanpa bertanya? Kalau ada yang tidak beres, pasti ada monster. Melihat Lan Wancheng tiba-tiba menjadi sangat waspada, Qiu Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lumayan, kamu sudah lebih baik dari sebelumnya. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, selama itu tidak melanggar hukum dan disiplin, itu masalah sepele. Lan Wancheng menepuk dadanya dan terkekeh.
Dia memegang tangannya dan mundur 2 langkah dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Muda Gu akan pergi ke Provinsi Xinjiang. Saya harap Anda akan menemaninya. Anda adalah seorang Taois dan dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Tidak dapat dihindari bahwa besar kemungkinan dia menderita kerugian. Saudara Chen akan pergi ke Provinsi Xinjiang. Mengapa dia tidak memberitahuku? Lan Wancheng berkata dengan ekspresi sangat terkejut. Tapi coba pikirkan, dia telah fokus pada Yang Ruiting beberapa hari terakhir ini. Bahkan ketika dia sedang bekerja, dia berpikir untuk pergi ke rumah sakit hari itu juga, sama sekali mengabaikan tindakan Gu Chen beberapa hari terakhir ini. Kamu, seseorang yang baru saja merasakan cinta, bagaimana mungkin Tuan Gu tega memberitahumu hal ini? Dia takut mengganggumu, jadi dia tidak pernah menyebutkannya kepadamu, tetapi pergi ke Provinsi Xinjiang kali ini terkait dengan wajah dan reputasi Jiangsu. Reputasinya sebagai Raja Barat Daya. Apakah Tuan Gu dapat menguasai dunia di masa depan dan apakah dia benar-benar dapat memantapkan dirinya di selatan, itu bergantung pada saat ini. Qiu Yue berkata dengan tegas, jadi saya harap Anda mengesampingkan cinta Anda untuk saat ini dan kembalilah dalam beberapa hari. Belum terlambat untuk berbicara. Selama Gu Chen dapat stabil di Provinsi Xinjiang, tidak perlu membicarakan 2 provinsi Jiangnan. Kapan? Lan Wancheng bertanya dengan curiga. Besok pagi. Ini tiketmu, aku sudah membelinya. Setelah mengatakan itu, Qiu Yue menyerahkan tiketnya. Jelas dia sudah membeli tiket ini diatur dan dipersiapkan sebelumnya. Meskipun Gu Chen berkata bahwa dia bisa melakukannya kali ini tanpa Lan Wancheng, tetapi satu orang lagi akan lebih membantu. Selain itu, Lan Wancheng tidak pernah berada di bawah yurisdiksi Qiu Yue. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan di grup Junli dan memiliki pengaruh yang kecil di Jiangsu. Dengan sumber daya seperti itu, mengapa tidak membawanya? Kamu, sangat siap. Lan Wancheng berkata sambil tersenyum masam sambil mengambil tiket. Bukannya dia tidak ingin pergi, tapi dia merasa Qiu Yue sudah memperhitungkan segalanya. Bahkan sebagai penyihir, Lan Wancheng tidak secerdas wanita ini. Sambil tersenyum ringan, Lan Wancheng masih mengambil tiketnya dan berkata, tentu saja aku akan pergi. Bagaimana bisa ada kesempatan bagus untuk membuat namaku terkenal tanpa kehadiranku? Dia hendak berjalan keluar pintu, tapi dia segera kembali dan mengambil 2 botol pil dari lemari. Sekarang Yang Ruiting relatif lemah, bahkan jika dia mengonsumsi suplemen, dia tidak boleh meminumnya terlalu banyak, jika tidak maka hanya akan menghasilkan efek samping yang kuat. Belum tentu baik jika obatnya terlalu efektif. Jika kekurangannya tidak diatasi, semakin lemah orang tersebut, semakin kecil kemungkinannya untuk meminum tonik yang baik. Oleh karena itu, Lan Wancheng akan memberinya obat pil Xiaohuan dan pil tulang hitam pengisian darah ayam, yang dapat digunakan dalam waktu singkat. Dengan cepat memulihkan kekuatan fisik dan sari darah. Sore harinya, di rumah sakit rakyat kota. Seperti biasa, Lan Wancheng membawa makan malam ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan semalaman, kondisi Yang Ruiting membaik, dan wajahnya tidak lagi sepucat sebelumnya. Ada apa? Aku merasa kamu sedikit khawatir malam ini. Yang Ruiting juga bertanya dengan lembut sambil menyuntikkan cairan. Dia mengeluarkan tiketnya dan menaruhnya di ranjang rumah sakit. Saya harus pergi ke Provinsi Xinjiang besok. Mungkin perlu waktu beberapa hari. Jaga dirimu di sini hari ini. Lan Wancheng memandangnya dan berkata dengan enggan. Memang benar mereka baru saja jatuh cinta dan tak bisa dipisahkan sesaat pun. Tetapi hal ini wajar. Orang yang belum pernah jatuh cinta seringkali paling mendambakan cinta, namun setelah mengalami beberapa kemunduran dalam hubungan, perlahan mereka melepaskannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ada perawat di rumah sakit ini. Jika aku ingin makan, aku bisa memesan makanan. Pergi saja dan lakukan pekerjaanmu. Laki-laki harus mengutamakan kariernya, jika tidak, temanmu akan menertawakan kamu. Yang Ruiting menatapnya dan tersenyum ringan. Meskipun dia sedikit enggan untuk tidak memiliki Lan Wancheng di sisinya saat ini, setelah seharian bergaul siang dan malam, dia menjadi terbiasa memiliki pria seperti itu di sisinya, mengobrol, bernyanyi, dan makan bersamanya setiap hari tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa sedikit tidak nyaman jika dia akan pergi selama beberapa hari. Tapi untungnya itu hanya beberapa hari saja. Keesokan paginya. Di area Villa Yuhuatai, Gu Chen sedang membuat sarapan sambil mendesak Bai Ruohan untuk segera mengemas barang-barangnya. Apakah kamu akan berangkat sepagi ini? Lin Xiu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gu Chen keluar dari dapur sambil memegang 2 piring di tangannya, saya sudah mendapat tiket penerbangan paling awal, dan masih ada hal penting yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa menundanya. Kesehatan Han Han sedang tidak baik. Saya tidak merasa nyaman jika dia tinggal di rumah. Aku hanya bisa membawanya bersamaku. Aku ingin pergi juga. Lin Xiu cemberut dan berkata dengan sedih, kamu bahkan sudah lama tidak mengajakku keluar. Sejujurnya,
Hanya Sangguan Ying yang bersamanya setiap saat. Keluar masuk berbagai kesempatan, Murong Waner mampu mengikutinya ke tempat-tempat mewah, diikuti oleh Bai Ruohan, yang harus membawanya bersamanya karena masalah fisiknya. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu, bukan traveling. Apa yang kamu pikirkan? Kata Gu Chen tak berdaya. Tapi aku ingin pergi juga. Lin Xiu cemberut dan berbisik. Dia melangkah maju dan berbisik di telinga gadis itu, aku akan membawakanmu sesuatu yang enak ketika aku kembali. Benarkah? Tentu saja benar. Itu sebabnya kamu tidak bisa pergi. Aku akan kembali segera setelah aku selesai dengan pekerjaanku. Ponsel Gu Chen berdering, dan peneleponnya adalah Zhao Kai. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa ini pasti mendesaknya untuk segera pergi. Karena tiket yang dibeli Qiu Yue adalah penerbangan paling awal, dan tiketnya lewat dari jam 10, check-in setengah jam sebelumnya, dan sampai di bandara setidaknya jam setengah 7. Tapi sekarang Gu Chen masih di rumah. Jika dia tidak pergi, dia mungkin akan terlambat nanti. Oke, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Gu Chen mengambil telepon dan mengucapkan beberapa patah kata sebentar sebelum menutup telepon. Bai Ruohan juga membawa pakaiannya sendiri ke bawah saat ini. Meskipun wajahnya tidak terlihat bagus, dia hampir tidak bisa bertahan untuk sementara waktu. Apakah kamu membawa obat mujarab? Gu Chen menatapnya dan berkata dengan lembut. Bawa. Aku bahkan meminum satu sebelum naik ke pesawat. Dia melihat Ling Meixue, Ye Dongqing dan Sangguan Ying bersandar di pagar dan menatapnya dari dekat. Aku akan segera kembali. Bersambung.